Jumpa kembali dalam dongeng unik lala. Sebelumnya saya haturkan terima kasih ya sebesar-besarnya untuk saudara-saudaraku yang selalu mensupport dan menyimak, menerima dengan baik segala dongengan unik, dan menganggap bahwa dongeng menika bermanfaat. Terima kasih karena saya menerima energi penjenengan. Nggih, matur nuwun. Kali ini saya akan seperti biasa. Mungkin nanti selanjutnya akan sampai ke melanjutkan tentang Sabdo Tak Alon Nagih Janji, nggih. Dan sebelumnya pula saya teringat akan petuah bijak dari seorang bapak kebijaksanaan menurut saya, yaitu Bapak Habibie, yang mengatakan begini: seorang Bapak Habibie ngendikan mekaten, tak perlu seseorang sempurna dalam mekaten. Tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. Dari onen-onen tersebut sangat tepat diibaratkan atau dalam terapan para jiwa-jiwa terpilih atau jiwa-jiwa kesatria, di mana kita tidak mencari kesempurnaan. Itulah pribadi kita atau kemuliaan kita sempurna di mata yang kuasa. Dari sana terlahir sebuah ketulusan yang terucap kata seperti itu bukan hanya sekedar karena teori di saudara. Kata-kata tersebut bisa terugemi, terkeluarkan jelas dari hati seorang yang banyak pengalaman, dari hati yang bersih. Makanya tercetus unen-unen indah menika sangat memotivasi dan menyemangati para jiwa-jiwa terpilih yang rata-rata sebenarnya orang baik yang banyak tersakiti. Banyak debu sederek, saya alergi debu, jadi kena debu gitu saya konsentrasi saya seperti buyar karena ingin wahing. Bentar ya sederek, hidung saya mulai pengar. Sampai mana tadi? Tentang kemuliaan pribadi para jiwa-jiwa terpilih. Jiwa-jiwa terpilih bukan karena sekedar atau ada mungkin meskipun harus dengan keturunan tertentu, tapi jiwa terpilih memang sejak kecil, dan itu tidak semuanya juga orang-orang yang tercerahkan, karena sebenarnya mereka adalah jiwa-jiwa titisan, bukan takdir, bukan apa, banyak tertitiskannya dari kecil banyak sekali, tapi mereka yang tidak amanah karena tidak kuatnya atau tidak kuat derajat karena sifat keserakahan yang mungkin salah tempat untuk dilahirkan, macam itu kan. Mohon mau kita dilahirkan, kita tidak bisa menentukan kita lahir di mana, tapi kisah dari yang sekarang dialami para jiwa-jiwa terpilih
karena adalah pinjaman yang terdahulu melanjutkan karma mereka. Para jiwa-jiwa terpilih sering merasa, kenapa harus aku yang diperjalankan seperti ini, yang bernasib seperti ini. Iya. Karena mereka tidak tahu di kehidupan sebelumnya mereka adalah turunan titisan yang karmanya masih harus dilanjutkan, dan mereka tidak memilih gimana ya, yang ditanyakan selalu begini, keadilannya di mana, seperti itu. Makanya ada yang bisa melanjutkan, ada yang tidak, dan akhirnya yang tidak melayakkan diganti wadahnya untuk melanjutkan karma yang terdahulu. Banyak yang kata, karena kita seakan-akan kan mengalami kejadian yang berulang, saudara. Karena sesuatu yang berulang itu karena kita tidak bisa menyelesaikannya. Misalkan begini, seseorang misalkan pernah patah hati begitu ya, dikhianati calon istrinya misalnya gitu ya, dan orang tersebut putus asa hingga timbul dendam karena dia tidak berpikir bahwa ini adalah karma terdahulu. Bukan salahnya memang, karena dia masih berputar-putar tidak menemukan jawaban kenapa dia diberi nasib seperti itu. Akhirnya menjalin hubungan lagi, digitukan lagi, digitukan lagi. Maka seterusnya kalau kita belum menemukan penyelesaian dari karma lanjutan yang sebenarnya harus dilanjutkan. Istilahnya move on, bahwa ini adalah sebagai pembelajaran, berarti kita ditunggu lebih baik di season selanjutnya. Seperti itu. Berarti kita dalam tahap pertama pengujian kita belum lulus, dan saat karma di kehidupan sebelumnya tidak lulus, misalkan seseorang itu bunuh diri misalkan, itu kita harus melanjutkan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan lanjutan, akhirnya juga akan bunuh diri. Maksudnya bunuh mati rasa di dalam diri kita. Akan berlanjut terus, dikhianati terus. Karena yang dia jalani seterusnya tidak mengambil manfaat, memanggil hikmah, bahwa itu berarti bukan jodoh kita. Tuhan mempersiapkannya lebih baik untuk kita jemput, untuk kita perjuangkan. Tuhan menyuruh kita memperjuangkan yang baru, yang bukan yang lama, karena lama tidak layak untuk Anda. Harusnya seperti itu. Tapi kita yang terpuruk, terbawa oleh sedih masa lalu, terlalu banyak menelan keperihan, akhirnya overdosis, akhirnya mati rasa kita tidak bisa move on, seakan-akan sudah move on. Padahal sebenarnya dia tidak bisa meninggalkan masa lalu, trauma itu loh, trauma masa lalu. Dia pikir semua seperti karmanya, padahal tidak. Kalau akhirnya kita terbuka mata batin kita bahwa itu adalah perjalanan yang memang harus dilewati, akhirnya kita melanjutkan perjalanan meskipun sakit hati atau menelan duri, menelan rasa sakit, tapi kan lama-lama kita akan menemukan teknik mengeluarkan duri, kan semacam itu. Misalkan kita cegukan terus, yang tidak tahu kan dia berpikir cegukan itu adalah dari makan yang dimakan, dan akhirnya membenci makanan yang membuat dia cegukan. Padahal sebenarnya itu hanya situasi yang kondisi yang seharusnya bisa diambil solusinya, yaitu dengan menarik telinga, meminum tanpa bernafas, itu selesai. Hanya kurang tahu tekniknya. Kita tidak mencoba dan mencoba itu tidak
dijalankan. Sederek jiwa-jiwa terpilih, saya yakin bahwa penjenengan selalu ikhlas di perjalanan Anda. Cuman yang dibingungkan adalah kenapa aku begini. Bukan tidak mau, wajar kita sedikit bertanya-tanya karena memang serasa tidak adil sederek. Kita tidak tahu apa yang kita perjalankan, sedangkan kita menjalankan karma lanjutan dari dosa masa lampau atau cerita masa lampau yang belum terselesaikan tanpa kita tahu. Maka dari itu menghilangkan atau mengurangi rasa tanda tanya jiwa-jiwa tersilih yang tidak beruntung mendapat jawaban kenapa diperjalankan seperti itu. Tidak adil memang. Keadaan memaksa menjepit kita karena kita tidak bisa minta dilahirkan dari mana. Tanpa alasan yang jelas, kita sering dijauhi, sering diremehkan. Saya yakin itu. Kita seakan-akan dijauhkan dari orang-orang yang kita sayangi, saudara. Dan kita dituntut untuk sendiri, tanpa menyadari bahwa itu adalah sebuah gemblengan. Bukan alam tidak sayang pada kita, tapi agar kita menemukan maksud apa semua ini diperjalankan untuk kita dan menemukan satu sikap atau satu pandangan tertentu yang bermakna, yang mulia. Dari semua hasil ujian tersebut kita bisa menjawabkan dengan benar tanpa harus mencontek. Contekan itu sekedar untuk tidak dibawa, tapi diingatkan. Misalkan kita belajar sesuatu dari buku, itu kan namanya mencontek, tapi dijadikan sebagai motivasi. Tidak bisa dikatakan mencontek yang sudah namanya belajar gitu aja ya gitu. Terlalu gimana gitu bilang menyontek. Dan kadang bukan mencari kita mengerjakan ujian, kita mencari jawaban di teman atau siswa lain yang lebih pintar dari kita, atau kita yakin siswa tersebut tahu jawabannya karena kita tidak tahu melompong. Jadi sebenarnya seperti itu, saudara. Kita mengerjakan soal, mencari jawabannya, teman yang bisa menjawab. Itu menurut saya loh, gitu. Karena menurut guru ujiannya kan nggak boleh. Itu jalan 1, 2, hanya nggak apa-apa menyentek asal tidak ketahuan gitu loh, saudara. Kalau ketahuan pun kita harus siap dengan konsekuensinya. Tidak apa-apa, mau dikeluarkan atau tidak apa-apa. Oh, kita usaha. Udah apa kan saya katakan barusan. Perumpamaan yang lebih tepat apa ya? Malah ikut tunggu, saudara. Perumpamaan yang lebih tepat adalah saat kita akan menjalani sesuatu, sebaiknya kita belajar dari orang lain sudah mengalaminya, atau kita menjadi seorang pendengar yang baik. Ada setiap cerita yang orang curhatkan, meskipun kita belum pernah mengalami, kita tapi sebagai tempat tampungan. Dan akhir ceritanya banyak kita menampung cerita-cerita, misalkan jadi tempat curhatan. Saya yakin kok banyak para jiwa-jiwa terpilih pasti banyak jadi tempat curhatan, karena dasarnya para jiwa-jiwa terpilih itu adalah auranya adem, saudara. Cerah adem, jadi membawa ketenangan. Nggak usah ngomong apa-apa, seseorang curhat kepada kita, kepada jiwa-jiwa terpilih, akan
tenang dengan sendirinya. Makanya itu, sebuah solusi itu tidak harus dengan jawaban. Cukup kita mendengarkan. Kita akan tahu, kita cukup ikut menyelaminya. Akhirnya persoalan itu memberi jawaban sendiri. Dari banyak yang bercurhat kepada kita bisa menarik kesimpulan. Pada akhirnya kita akan terarahkan untuk berpikir dan akhirnya bisa menjawab tanpa kata-kata, gumanten tanpa cantelan, balik mana ke sana. Bisa diarahkan seperti itu karena luas deh. Akhirnya sesuatu masalah yang tidak harus dijawab secara tertulis atau lisan, terjawab secara hati, secara jiwa, secara adem kepala ya. Kalau adem kepala kita, damai, sejuk, akhirnya kan nyaman, kita tenang, kita akhirnya berpikir dengan tenang. Mekaten saudara, menurut saya. Kembali kepada jiwa-jiwa terpilih asuhan Eyang Sabdo Palon atau Eyang Semar mengajarkan tentang sebuah kekuatan pantang kerendah hatian. Yang utama itu diajarkan adalah tentang kerendah hatian. Jadi sempat dari jiwa-jiwa terpilih pasti merasakan sifat sombong. Akunya besar sekali, kesombongan, merasa gimana itu semua dilalui saudara, bukan berarti sombong. Sebentar kita akan merasakan perasaan seperti itu, sifat sombong, karena kenapa yang ditemui itu adalah orang-orang licik-licik, curang, culas seperti itu. Makanya kita sombong dalam artian positif, kita merasa lebih baik dari begitu. Yang baik itu kita tidak digelincirkan dengan merasa paling baik. Itu loh masalahnya saudara. Kita belum mengetahui, kadang belum kenal seseorang, kita langsung menghakimi bahwa seorang ini dengan ucapan, dan kita memamerkan kesombongan kita, keilmuan kita, kelebihan kita. Sebenarnya itu adalah sikap sombong, makanya perlu ditimbulkan rasa akhirnya rendah hati, dituntut. Dan bagaimana caranya itu masing-masing saudara, dengan ditunjukkan seperti di atas langit masih ada langit, semacam itu. Aku kita itu jangan diperbesar, jangan diakukan. Dan dari pengalaman kan seperti itu, dikeplek-kepleknya hingga kita akan merasa menjadi orang yang bukan apa-apa. Itu adalah mendidik kita. Kita diobat kabitnya karo keadaan, dikesandung kesamparkan, hingga kita menemukan kenapa sih kita kesandungkan, agar kita ikhlas jika kita dihina, diapakan, ya siapa yang mau dihina, begitu loh saudara. Tapi kita sempat merasakan seperti itu dan menjadikan motivasi agar kita tidak melakukan seperti yang orang lain diberikan kepada kita. Kalau kita sakit, dicubit, ya kita jangan mencubit. Intinya seperti itu saja. Jika kita sudah menemukan kenapa kita dihina-hina, berarti kita tidak boleh menghina orang lain karena kita tahu rasanya dihina. Intinya seperti itu saudara, yang dimaksudkan itu. Kita diremehkan agar kita tidak meremehkan orang lain. Kita mungkin dicaci agar kita tidak mencaci orang lain, meskipun kadang kita tidak melakukan apa-apa dicaci orang lain, yang seharusnya akhirnya kita memberi pelajaran pada orang yang tidak tahu perilaku baik itu. Kita hanya segera memantulkan atau menjadikan diri kita ada cermin orang tersebut, agar tahu agar dirinya tersebut tidak perlu melakukan itu. Menganggap manusia berkepribinatangan, harus bicara dengan binatang juga dengan dunia mereka yang seperti binatang, gitu loh saudara maksudnya.
Sederek jiwa-jiwa terpilih. Kemarin saya mengatakan tentang Eyang Semar yang sudah mengedarkan undangannya ke jiwa-jiwa terpilih, terutama yang melalui sang leader menika nggih, sang SP. Bukan undangannya berupa kertas atau gimana. Kita akan mengetahui seperti yang saya ceritakan kemarin, jiwa-jiwa yang tertitisi terakhir itu adalah kemarin malam guys. Para kita akan melakukan merasakan pusing-pusing dan sebagainya, dan saya beritahukan solusi cara mengurangi rasa sakit tersebut. Dan undangan itu adalah berupa kesadaran diri atau kecerahan diri. Ya, tiba-tiba kita merasakan ketenangan. Kita akan merasakan tiba-tiba masalah kita enteng, dan kita akan dituntun menuju sesuatu. Sesuatu itu Anda menemukan satu titik keberanian dalam bertindak. Misalkan panjenengan sedang bermasalah dengan kekasih Anda yang selama ini menganggap itu adalah kesalahan atau tidak boleh, atau misalkan cinta terlarang, misalkan semacam itu. Kita akan punya tiba-tiba keberanian mendatangi pilihan alam menika. Kita menyadari bisa membaca perintah alam menika, akan kita memperjuangkan cinta kita itu untuk tertentu saja, bukan semuanya. Itu menguji kesetiaan, saudara, kesetiaan hati. Jagalah hati, jagalah cinta Anda, semacam itu. Dan ada beberapa orang yang merasa gimana putus asa, tiba-tiba akan menemukan satu kekuatan, dan kita akan melangkah dengan pasti. Atau misalkan tiba-tiba dalam kesusahan kita akan didatang misalkan kesusahan uang, tiba-tiba kita akan menerima solusi tersebut, entah melalui jalan apa, job baru atau gimana. Karena rata-rata adalah para jiwa-jiwa terpilih itu di keplek wonengen. Mulai hari ini sudah selesai, nggak yakin, nggak ada, saudara. Itu jiwa-jiwa terpilih. Kita akan merasa fresh, merasa enteng menjalani kedepannya yang kita jalani. Itu adalah undangan Sabdo Palon yang ingin mempersiapkan putra-putri bimbingan beliau, mempersiapkan diri, tidak perlu memikirkan masalah wis. Masalah wingi mbano sing utange akeh, sing engko mesti enek solusinya, pasti ada solusinya. Mulai hari ini pegang kata-kata saya, kalau memang jenengan jiwa-jiwa terpilih, hari ini sudah kelar semua masalah. Meskipun ada terasa enteng, bukan berarti beban, tidak membuat stres, tidak membuat kita emosi, tidak membuat kita berlaku yang dengan satu ketentuan kita ikhlas tulus menjalani semua ini, yakin ini adalah cobaan dan akan segera terlampaui, dan kita akan segera menerima hasil dari ujian yang kita kerjakan. Makatan sederek, mugi-mugi ada gunanya. Jika yang tidak memerlukan perdana saya mboten napa-napa, niku terserah Anda. Cuma saya harapkan jangan ngendoni semangat orang lain,
atau jangan sekali-sekali mengecilkan marwah Nusantara, negara kita tercinta ini. Jangan sekali-sekali di channel saya panjenengan mengecilkan leluhur, kekuatan leluhur, yaitu di mana keyakinan adalah kami adalah keturunan leluhur sakti, kami adalah para penerus generasi sakti. Kalau Anda tidak menyukainya, karena berarti Anda bukan penerusnya dan Anda adalah layak menjadi sebutan anak turun penjajah dan harus dijadikan pupuk. Pengatan sederek, Mugi Rayu Pinaringan. Selamat.